Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang studi kasus 2. Di kelompok 8 ini kami beranggotakan yang pertama ada Roland Enrico dengan NIM DBC 118057. Kemudian ada Arman Juliansyah dengan NIM 20301050530001. Dan kemudian ada Ahmad Jumaidi dengan NIM 20301050530004. Dan saya sendiri Wahyu Ramadan Saputra dengan NIM 203010503023. Dan yang terakhir ada Apriliani Natasya dengan NIM 203020503032. Kemudian di sini terdapat studi kasus yang mana kelompok Anda sedang melanjutkan penyelesaian proyek yang ditugaskan sebelumnya. Sponsor proyek, ketua jurusan Pak AB, meminta agar estimasi biaya proyek diperbaiki sehingga Anda bisa mengevaluasi tawaran yang diberikan oleh supplier dan memiliki dasar yang kuat untuk mengevaluasi kinerja proyek. Di awal telah disampaikan bahwa budget yang diberikan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 6 bulan adalah 120 juta. Anda merencanakan untuk menggunakan 50 juta sebagai honor Anda dan tim 30 juta sebagai biaya perjalanan, 20 juta digunakan untuk membeli perangkat keras dan software, dan 20 juta dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan event. Kemudian terdapat daftar pembahasan, yaitu yang pertama ada model pembiayaan, yang kedua ada cost plan, yang ketiga ada kalkulasi proyek manajemen, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada model pembiayaan. Pertanyaan, buatlah sebuah model untuk pembiayaan proyek yang sedang Anda kerjakan. Gunakan WBS di bawah ini untuk mempersiapkan model pembiayaan. Asumsikan jika honor project manager dan 3 orang tim member sebesar 20.000 per jam, sementara A technical guy mendapatkan 30.000 per jam. Pada setiap event-nya akan disediakan konsumsi dan hadiah untuk tiap pemenang. Oleh karena itu, dialokasikan budget sebesar 10 juta per event. Solusi, WBS yang digunakan untuk mengalokasikan model pembiayaan yang pertama terdapat project manager dan project team member dengan tabel satuan jam, lalu harga satuannya yaitu 20.000. Maka didapat dari total honor dalam 1 bulan yaitu Rp3.600.000. Lalu terdapat juga technical guy dengan tabel satuan jam, harga satuannya yaitu Rp30.000. Maka didapat total honor dalam 1 bulan yaitu Rp5.400.000. Adapun dari WBS acara, hadiah dan konsumsi dengan satuan event, maka didapat total dari event tersebut sebesar Rp10 juta. Baik, selanjutnya setelah sebelumnya mengenai pembahasan model pembiayaan, sekarang mengenai cost baseline. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan atau permasalahan yang dialami atau yang akan dibahas nantinya. Berdasarkan model pembiayaan yang dibuat di tugas nomor 1 atau bagian sebelumnya, maka buatlah sebuah cost baseline dengan cara mengalokasikan biaya berdasarkan WBS per bulannya. Dari masalah tadi, ditemukanlah solusinya, di antaranya didapatkan bahwa sebuah cost
baseline dialokasikan biaya berdasarkan WBS-nya per bulannya, yang mana bisa dilihat dari WBS items-nya mulai nomor 1 yaitu project management. Project management yang terdiri dari project manager dan project team member, yang mana di bulan pertama dialokasikan sebanyak Rp3.600.000. Kemudian selanjutnya pada technical guy, alokasi dari bulan pertama yaitu Rp5.400.000. Kemudian pada WBS yang lainnya yaitu mulai dari event, hadiah, konsumsi, dan ketiga itu dialokasikan dalam sebulannya yaitu senilai Rp1.000.000. Mulai dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Dari WBS item tersebut dialokasikan sehingga memiliki total yaitu project manajemennya yang terdiri dari project manager dan project team member. Jika ditotalkan secara keseluruhan dari 6 bulan tersebut sebanyak Rp21.600.000. Kemudian ada technical guy-nya. Jika dialokasikan dari bulan pertama sampai bulan terakhir atau bulan 6 itu sebanyak Rp32.400.000. Kemudian WBS item yang lainnya mulai dari event, hadiah, dan konsumsi. Jika ditotal semuanya maka akan mendapatkan 4 juta sama 6 juta. Kemudian jika ditotalkan keseluruhan dari keseluruhan bagian WBS itemnya akan mendapatkan 73 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kita lihat ini merupakan solusi dari yang awalnya model pembiayaan, sekarang dengan masalahnya ingin mengetahui bagaimana cost baseline-nya yang dibentuk. Inilah hasil tabel dari cost baseline dari masalah tersebut. Oke, kemudian di sini terdapat kalkulasi proyek manajemen. Di sini terdapat pertanyaan. Asumsikan Anda telah menjalankan proyek selama 3 bulan. Budget at completion atau BIC untuk 6 bulan proyek adalah Rp120 juta. Asumsi lainnya adalah plan value atau PV sama dengan Rp60 juta. Kemudian ada air net value atau EP sama dengan Rp55 juta. Actual cost atau AC sama dengan 50 juta rupiah. Yang kemudian di sini terdapat hitunglah cost variance, schedule variance, cost performance index, dan schedule performance index. Dan yang kedua ada apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan budget? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian ada yang ketiga, kalkulasi estimate at completion atau EAC berdasarkan SPI, apakah proyek menunjukkan kemajuan atau kemunduran. Yang terakhir ada hitung berapa lama proyek akan selesai menggunakan hasil kalkulasi SPI. Kemudian di sini terdapat solusi bagian A. Yang pertama ada air net value dengan rumus FP sama dengan PV to data X percent complete. Yang kedua ada cost variance. Cost variance sendiri adalah variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. CV sendiri ini memiliki rumus CV sama dengan EP dikurang AC. Yaitu di sini ada 55 juta dikurang 50 juta dan hasilnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian ada schedule variance atau SP. SP di sini adalah variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau
lebih lambat dari yang direncanakan. SP di sini memiliki rumus SV sama dengan EP dikurang PV, yaitu 55 juta dikurang 60 juta, yaitu hasilnya minus 5 juta rupiah. Kemudian ada Cost Performance Index, yaitu CPI. CPI adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. CPI sendiri memiliki rumus CPI sama dengan EV dibagi AC. Yaitu ada 55 juta dibagi 50 juta, yaitu hasilnya 1,1. Yang terakhir ada Schedule Performance Index, adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. SPI di sini memiliki rumus SPI sama dengan EV dibagi PV. Yaitu ada 55 juta dibagi 60 juta, yaitu hasilnya adalah 0,916. Baik, di sini kita akan masuk ke solusi B. Proyek tidak berjalan sesuai dengan jadwal karena nilai yang didapat dari SPI atau Schedule Performance Index SPI berdasarkan hasil yang didapatkan yaitu 0,916 memiliki makna bahwa proyek yang dikerjakan atau dilakukan akan terlambat dan melebihi dari jadwal proyek tersebut. Adapun budget dari proyek tersebut sesuai karena kalkulasi Estimate at Completion atau EIC berdasarkan SPI menunjukkan kemajuan dan diperkirakan menelan biaya 120 juta, yaitu 114.509.726.000 dari anggaran awal. Kemudian kita akan masuk ke solusi C. Kalkulasi Estimate at Completion EIC berdasarkan SPI dengan rumus seperti berikut. EIC sama dengan IC plus BIC dikurang FV, kumulatif SPI dikali kumulatif SPI, sama dengan 50 juta ditambah 120 juta dikurang 55 juta dibagi 0,916 dikali 1,1, sama dengan 114.509.726.817. Hasil ini menunjukkan bahwa pada saat ini proyek mengalami kemajuan dan diperkirakan menelan biaya 120 juta, yaitu 114.509.726 juta dari anggaran awal. Kemudian kita masuk ke solusi D. Perhitungan lama proyek akan selesai menggunakan hasil kalkulasi SPI. Berdasarkan hasil yang didapatkan yaitu 0,916 memiliki makna bahwa proyek yang dikerjakan atau dilakukan akan terlambat dan melebihi dari 6 bulan atau lebih dari perkiraan proyek selesai. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, bahwa manajemen proyek memerlukan pengukuran angka dan perhitungan indikator dan ukuran keberhasilan. Bagaimana tim dapat mengelola proyek atau mempersiapkan kemudian mendapatkan gambaran tentang persyaratan perhitungan yang berbeda dalam manajemen proyek yang akan dijalankan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.